Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi asam basa. Pada bab ini, mula-mula saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian asam basa, kemudian teori asam basa, dan kemudian asam basa Arrhenius. Pada bab asam basa ini ada beberapa konsep yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang teori asam basa Lewis ya. Oke, dari sini dulu. Kita akan belajar teori asam basa Arrhenius dulu. Kemudian kita akan belajar tentang teori asam basa Bronsted-Lowry, kemudian teori asam basa Lewis. Nah, pada bagian yang bawah ini merupakan ciri khas dari ketiga teori itu tadi, di mana teori asam basa Arrhenius itu adalah ciri khasnya pelepasan OH dan H+. Kalau teori asam basa Bronsted-Lowry itu adalah donor dan akseptor proton, sedangkan teori asam basa Lewis itu adalah teori asam basa menerima dan melepaskan pasangan elektron. Nah, masing-masing nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum kita belajar tentang asam basa lebih dalam, saya pengen menjelaskan dulu apa sih kegunaan belajar asam basa ini untuk prodi teknik sipil ya. Yang pertama, kalian akan tahu sifat-sifat bahan. Apakah suatu bahan itu nanti bersifat asam atau bersifat basah. Nah, kalau kalian sudah tahu suatu bahan itu bersifat asam atau basah, atau cenderung asam atau cenderung basah, maka kalian akan tahu bagaimana mengkomposisikan kedua bahan ini ya. Yang kedua, kalau kalian tahu sifat asam basah, kalian akan tahu apakah suatu material itu bisa berinteraksi atau bereaksi dengan asam kemudian atau dengan basah. Nah, kalian akan tahu atau akan mengerti apakah kalau saya memasang material ini di kondisi atau di lingkungan yang asam, maka material ini akan menjadi seperti apa, atau ketika saya memasang material di lingkungan yang basah, maka kondisi material ini akan seperti apa, seperti itu ya. Yang ketiga, tentang kalian nanti mungkin di semester akhir akan mempelajari sedikit tentang lingkungan. Jadi asam basa ini juga nanti akan berguna untuk kalian tahu tentang pencemaran lingkungan ya. Saya nggak tahu ada di mata kuliah apa ini, tapi nanti kalau kalian sudah bahas tentang pencemaran lingkungan, kalian akan menggunakan konsep asam basa ini. Oke, saya akan bahas yang pertama, yaitu teori asam basa Arrhenius ya. Dulu waktu SMP atau SMA, kalian pasti yang jurusannya IPA ya terutama ya, kalian pasti tahu yang namanya kertas lakmus ya. Jadi kalau kertas lakmus itu adalah salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah suatu larutan itu bisa bersifat asam atau basa ya. Jadi kalau larutan itu bersifat asam ya, maka kertas lakmusnya dia akan berubah menjadi merah semuanya ya. Ini menjadi merah. Tetapi kalau dia bersifat basah, maka kertas lakmusnya seluruhnya akan menjadi biru ya. Tetapi kalau suatu larutan itu bersifat netral, maka kertas lakmusnya yang satu tetap akan biru, sedangkan yang lainnya akan tetap merah. Yang merah akan tetap merah gitu ya. Ini dulu waktu SMP pasti sudah belajar ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu apa sih pengertian asam dari atau menurut konsepnya Arrhenius itu.
Jadi, jika suatu asam dilarutkan dalam air, maka akan terjadi reaksi ionisasi, ya. Jadi, ini adalah reaksi ionisasi. HX Aki menjadi XH plus ditambah dengan ZX min Y. Z pangkat X min. Artinya gimana sih maksudnya? Oke. H ini adalah suatu hidrogen. X ini adalah sebuah angka. Saya contohkan 2. Z ini adalah sebuah unsur yang lain ya. Misalkan saya contohkan O gitu ya. Jadi H2O kalau kita uraikan dia akan menjadi 2H ditambah dengan 2H plus ditambah dengan O min. Nah, seperti itu. Maka konsep asam di sini adalah dia yang melepaskan ion H plus atau ion H3O plus. Jadi ini adalah konsep asam basa menurut Arrhenius. Saya kasih contoh misalkan saya punya asam klorida ya, HCl. Asam klorida ini kalau kita larutkan ke dalam air, dia akan berubah menjadi H plus dan Cl min. Nah, karena asam klorida ini akan terurai menjadi H plus dan Cl min, maka dia disebut sebagai asam. Ya. Kenapa? Karena dia melepaskan H plus. Jadi, ion H plus inilah yang merupakan pembawa sifat asam, ya. Contoh yang kedua, saya punya H2SO4. H2SO4 ini kalau kita uraikan dia akan menjadi 2H plus dan SO42 min. Nah, karena dia melepaskan H plus ini ya, maka larutan ini juga bersifat asam ya. Kenapa? Karena dia melepaskan H plus. Yang ketiga, saya punya contoh CH3COOH. Ini asam cuka ya. Jadi asam cuka itu kalau diuraikan di dalam air, dia akan melepaskan H plus dan CH3COO min. Maka dia juga disebut sebagai asam. Kenapa? Karena dia melepaskan H plus. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah asam merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+, atau ion hidronium H3O+ bila dilarutkan ke dalam air. Ya. Jadi semuanya ini bersifat asam. Asam sendiri itu dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ion H plusnya ya. Berdasarkan ion H plusnya. Ada yang namanya asam monoprotik, ada asam diprotik dan asam triprotik. Kalau asam monoprotik yaitu asam yang melepaskan satu ion H plus dalam pelarut air. Contohnya tadi yaitu adalah asam HCl. Ya, jadi kotak-kotak ini sebenarnya tanda panah ya, cuman dia nggak terbaca. HCl kalau dia dilarutkan ke dalam air, dia akan melepaskan satu ion H plus saja dan satu ion Cl. Maka dia disebut sebagai asam monoprotik. Kemudian HNO3 juga sama. Kalau dia
larutkan ke dalam air, dia hanya akan melepaskan satu asam H+ dan satu ion NO3-. Dia juga sama disebut sebagai asam monoprotik. Selanjutnya ada asam diprotik. Kalau asam diprotik itu adalah asam yang melepaskan 2 ion H+. Contohnya adalah ini H2SO4. H2SO4 kalau kita larutkan ke dalam air, dia akan menjadi 2H+ dan SO4 2-. Kita fokus ke lihat ininya ya. Karena dia melepaskan 2H+, maka dia disebut dengan asam diprotik. Yang ketiga adalah asam triprotik. Kalau asam triprotik berarti dia melepaskan 3 ion H+. Contohnya adalah H3PO4. H3PO4 dia melepaskan 3H+ dan PO4 3- ya. Karena hanya juga jumlahnya 3, maka dia disebut sebagai asam triprotik. Nah, kalau berdasarkan rumus kimianya, asam dibedakan sebagai asam non-oksi dan asam oksi. Ada juga yang namanya asam organik. Ya, jadi ada 3 ini, yaitu yang pertama adalah asam non-oksi, yang kedua adalah asam oksi, dan yang ketiga adalah asam organik. Nah, asam non-oksi itu apa? Yaitu asam yang tidak mengandung oksigen. Ya, contohnya adalah ini asam non-oksi, contohnya HF, HCl, HBr, KCN, dan H2S. Jadi semuanya ini adalah tanpa oksigen ya, tanpa O, tanpa ion tanpa unsur O. Oke, makanya dia disebut sebagai asam non-oksi. Yang kedua adalah asam oksi, yaitu kebalikannya, asam yang mengandung oksigen. Contohnya HClO, ada O-nya ya, HClO3, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO3, dan H3PO4. Nah, ini adalah contoh-contoh asam oksi. Masih ingat kan kenapa dia disebut sebagai asam? Nah, karena itu tadi, yaitu karena dia melepaskan ion H+, ya. Ini dia, masing-masing melepaskan ion H+. Oke. Yang terakhir adalah asam organik, yaitu asam oksi yang umumnya terdapat pada senyawa organik. Contohnya adalah asam formiat, asam asetat, ada asam propionat, dan ada asam benzoat ya. Jadi ini contoh-contoh dari asam organik. Cirinya organik itu apa sih? Yaitu yang dia, saya tulis ya, ciri organik itu adalah terdiri dari unsur C yang mengikat H. Mana saja? Contohnya ini CH, CH3, C2H5, C6H5. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat senyawa yang terdapat unsur CH-nya. Ini disebut sebagai apa? Senyawa organik. Nah, kalian nanti dapat materi senyawa organik dan non-organik ini di bab selanjutnya ya. Oke. Sekarang berdasarkan kekuatan asam itu ada yang namanya asam kuat dan ada yang namanya asam lemah. Oke, ini diingat-ingat ya.
Ada asam kuat, ada asam lemah. Nah, asam kuat itu apa? Yaitu asam yang derajat ionisasinya mendekati 1. Diingat-ingat ini, atau mengalami ionisasi sempurna. Contohnya asam kuat, HCl, HBr, HNO3, HClO3, dan seterusnya ini. Selanjutnya adalah asam lemah, yaitu asam yang derajat ionisasinya lebih kecil atau mengalami ionisasi sebagian saja. Contohnya ini, HCOOH, CH3COOH, dan seterusnya. Nah, asam itu dapat diperoleh dari reaksi antara senyawa oksigen non-logam dengan air. Contohnya seperti ini. CO2 ya, kalau dia direaksikan dengan air pada kondisi tertentu ya, nggak cuma dicampur gitu aja ya, tapi pada kondisi tertentu dia akan menjadi H2CO3. Contohnya lagi SO2, kalau direaksikan dengan air dia akan menjadi H2SO3. Ya. Jadi senyawa oksida itu yang mana? Yaitu yang ini loh. Nah, ini yang namanya apa? Senyawa oksida. Nah, ini juga. Senyawa oksida itu apa? Yaitu senyawa yang ada O-nya ya. Itu disebut dengan senyawa oksida atau senyawa yang mengikat O. Oke. Itu tadi pengertian asam. Sekarang kita ke pengertian basa. Jadi, basa di sini itu kebalikannya asam, ya. Oke, ada satu hal yang belum saya jelaskan, ya. Jadi, asam basa itu bisa diukur dengan yang namanya pH meter. Nah, kalau kalian anak sipil nanti pasti akan bersentuhan dengan alat yang namanya pH meter ini. Jadi pH meter ini ada skalanya. Ada skala 0, 7 dan 14. Skala 0 sampai 7 atau sampai 6,99 gitu ya. Dia adalah asam. Sedangkan senyawa 7,01 sampai 14 dia akan bersifat basa ya. Mana tadi kok hilang? Dia akan bersifat basa. Oke, jadi setiap basa akan menghasilkan ion OH. Jadi kebalikannya ya. Kalau asam itu menghasilkan H+, kalau basa dia akan menghasilkan OH. Nah, OH ini adalah pembawa sifat basa. Jadi, secara umum reaksi penguraian atau reaksi ionisasi dari senyawa basa itu ditulis seperti ini ya. L OH X ini adalah suatu angka ya. Dia akan menjadi L+ dan OH-. Nah, OH- inilah ciri khas dari basa ya. Nah, basa juga dapat digolongkan berdasarkan jumlah ion OH-nya yang dilepaskan ya. Setiap basa akan menghasilkan ion OH, karena itu ion OH merupakan senyawa pembawa sifat basa. Oh, ini udah tadi ya. Oke, sama ya. Nah, ini. Basa dapat digolongkan berdasarkan jumlah OH-nya yang dilepaskan dan kekuatannya. Basa ada basa monohidroksi, ada basa polihidroksi. Jadi kalau basa monohidroksi itu adalah basa yang melepaskan satu ion OH-. Kalau polihidroksi yang melepaskan ion OH- lebih dari satu.
Contohnya, saya punya senyawa LiOH. Ini namanya adalah lithium hidroksida. LiOH dia hanya melepaskan apa? Satu OH- saja. NaOH juga hanya melepaskan satu OH-. KOH juga hanya melepaskan satu OH- ya. Maka dia disebut sebagai basa monohidroksi, ya. Nah, kalau yang ini adalah senyawa polihidroksi atau basa polihidroksi. MgOH2. Nah, karena Mg ini kan muatannya 2+ ya, maka dia akan terurai menjadi Mg2+ dan 2OH-. Nah, ini juga gitu, SrOH2, BaOH2, AlOH3. Nah, sama, ini akan melepaskan 3. Maka semuanya ini disebut dengan senyawa polihidroksi. Basa dapat dihasilkan dari reaksi senyawa antara oksida logam dengan air. Nah, oksida logam itu apa sih? Ya ini, logam-logam yang berikatan dengan oksigen. Itu namanya oksida logam, ya. Yaitu tak tulis unsur logam yang berikatan dengan oksigen. Ini disebut sebagai apa? Oksida logam. Contohnya senyawa unsur logam itu apa sih? Nah, seperti yang saya jelaskan di bab awal-awal dulu, contoh unsur yang bersifat logam antara lain ini tadi. Ada Na, ya. Ada kalium, ada kalsium, dan ada magnesium. Ini adalah contoh dari apa? Unsur logam. Nah, asam basa banyak digunakan, tetapi ada sifat-sifat asam yang berbahaya, terutama yang larutannya pekat. Pekat itu kental istilahnya, ya. Asam bersifat korosif. Jika terkena logam dan marmer, dia akan bereaksi, ya. Jadi ingat, hampir semua atau mungkin semua ya semua senyawa asam kalau terkena logam itu logamnya akan berkarat, terutama asam-asam yang sangat pekat atau asam kuat, ya. Basa juga ada yang menyebabkan rasa panas pada kulit dan melepuh. Nah, sifat ini disebut dengan kaustik basa. Jadi jangan coba-coba memegang senyawa yang bersifat basa, terutama yang larutannya pekat, ya, karena nanti tangannya bisa melepuh. Nah, nanti kalau Anda misalkan kerja ya di suatu pabrik atau apa, kalau di suatu wadah itu tertulis asam kuat, asam basa kuat yang pekat, maka jangan sekali-kali disentuh pakai tangan, ya, karena ada cara perlakuan khusus bagaimana memperlakukan senyawa asam dan senyawa basa. Nah, ini adalah contoh beberapa asam yang ada di sekitar kita. Kemungkinan besar ini tidak sangat berbahaya kalau dalam jumlah yang sangat kecil. Misalkan ada asam askorbat. Jadi asam askorbat itu adalah nama lain dari vitamin C, ya. Nama lainnya vitamin C itu apa? Asam askorbat, ya. Kemudian ada yang namanya asam karbonat, ya. Asam karbonat misalnya dalam minuman bersoda, tahu ya, Fanta, Sprite, dan seterusnya, itu ada asam karbonatnya yang bikin gelegean itu, ya. Ada yang namanya asam sitrat dalam jeruk atau buah-buahan. Ada asam asetat
Asam asetat itu nama lain dari asam cuka. Dari loh yang saya jelaskan, nama lainnya ini juga CH3COOH. Ini adalah rumus kimia dari asam cuka. Namanya asam klorida. Nah, asam klorida ini unik ya. Kalau asam klorida itu bisa disintesis, bisa ada di alami. Alaminya ada di mana? Yaitu di asam lambung kita ya. Nah, ada asam nitrat, ada asam fosfat dan asam sulfat ya. Masing-masing ada dalam pupuk, bahan peledak, kemudian ada dalam aki mobil. Oke. Ini yang terakhir beberapa contoh sifat basa yang ada di sekitar kita. Kalau Anda tahu pupuk ya. Nah, pupuk itu bersifat basah. Juga bahan pembersih misalnya. Bahan pembersih apa yang bersifat basah ya? Kaustik soda misalnya. Kemudian ada kalsium hidroksida. Atau nama lainnya adalah KOH. Yang tadi saya bahas ya, ada dalam air kapur. Ada magnesium hidroksida, ada dalam obat antacid, ini obat ma ya. Kemudian ada natrium hidroksida, ada dalam sabun dan pembersih. Natrium hidroksida itu tadi NaOH. Masih ingat kan NaOH? Kalau diuraikan dia menjadi apa? Na plus dan OH min ya. Ini asam basa mono ya. Terima kasih sudah menyimak kuliah hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.